Halo guys, kembali lagi bersama Billy Kur. Halo guys, kembali lagi bersama Billy Kur. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat kalian dimanapun kalian berada. Dan semoga kalian happy, gembira, bahagia, hidupnya asik, seru dimanapun kalian berada. Dan buat kamu yang udah lama belum tersenyum, nah itu ya kamu ya. Nah, boleh sekarang senyum dikit. Oke, lebih lebar dikit lagi. Nah, cantik, sip. Nah, karena sekarang udah memasuki bulan April teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK ya, atau UTBK, ulang tahun Billy Kurniawan. bukan ya, ujian tertulis berbasis komputer. Jadi di video kali ini secara khusus aku bakalan membahas beberapa soal-soal TKA Matematika untuk persiapan UTBK kalian. Oke, nggak perlu panjang kali lebar lagi ya teman-teman ya. Langsung aja siapin alat tulis, kertas, hati, dan pikiran teman-teman. Dan ayo kita belajar. Let's go. Oke, kalau gitu kita menuju ke soal yang pertimi ya. Yang pertimi. Ini adalah tentang eksponen atau perpangkatan teman-teman. Nilai P yang memenuhi 3 pangkat P dibagi 9 pangkat P plus 2 sama dengan 81 kali 9 pangkat P adalah. Nah, guys ya, ingat kata-kataku baik-baik ya. Saat kita bertemu dengan soal-soal eksponen atau perpangkatan, biasakan kita itu punya insting untuk menggabung-gabungkan bentuk pangkatnya. Maksudnya apa? Perhatikan di sini. Di atas ini kita punya 3 pangkat P. Nah, di bawah ada 9 pangkat P plus 2. Kita harus langsung peka teman-teman. Oh, 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, jadi kita pasti bisa merubah, kemudian kita gabungkan 3 yang di atas sama 9 yang di bawah. Yuk, kita laksanakan ya. 3 pangkat P dibagi 9 kan 3 kuadrat ya. 3 kuadrat pangkat P plus 2. Ya, sama dengan yang di kanan juga ya teman-teman ya. 81 ini 3 pangkat 4. Oh, semuanya kita jadikan 3 ya. 3 pangkat 4 kali 3 kuadrat pangkat P. Nah, ada satu sifat yang sangat penting ya guys ya. X pangkat A dipangkatin lagi dengan B itu sama dengan X pangkat A kali B. Ya, ini teman-teman bisa catat ya. Oke, kita rubah ya teman-teman. 3 pangkat P dibagi 3 pangkat 2 kali P plus 2 sama dengan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali P, 2P. Nah, kita sederhanakan lagi ya. 3 pangkat P per 3 pangkat 2P plus 4 sama dengan. Nah, sifat berikutnya guys, kalau kita punya X pangkat A kali X pangkat B, itu akan menjadi X pangkat A plus B. Ini teman-teman catat juga ya. Jadi berlaku yang di sini ya guys ya. Jadinya apa? 3 pangkat 4 plus 2P ya. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2P jadinya ini. Nah, sifat terakhir guys, kalian teman-teman catat juga ya. Kalau aku punya X pangkat A dibagi X pangkat B, itu akan menjadi X pangkat A minus B. Kita bisa gunakan di yang bentuk yang ini ya. 3 pangkat P min 2P plus 4 sama dengan 3 pangkat 2P plus 4. Nah, 3 pangkat min P min 4 sama dengan 3 pangkat 2P plus 4. Kalau udah gini, langsung aja kita samain pangkatnya teman-teman. Min P min 4 sama dengan 2P plus 4. Yang P nya ini aku pindah ke kanan ya. 4 nya aku pindah ke ruas kiri. Min 8 sama dengan 3P. Berarti P nya sama dengan min 8 per 3. Jadi jawabannya yang bam ya. Nah, mantap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah soal tentang jamur ya teman-teman ya. Fungi ya. Bukan ya, tapi tentang fungsi. Yuk kita perhatikan. Jika Fp kuadrat plus 3P plus 1 sama dengan sekian ya, maka tentukan F5. Kalau ada tipe-tipe soal kayak gini ya,
Kan biasa kalau fungsi itu kan diketahui fx sama dengan apa gitu kan. Nah tapi kalau sekarang ya, yang diketahui itu kayak gini guys ya, fp kuadrat plus 3p ini kan. Tentukan f5 nya gitu. Nah jadi intinya gini, kita kan cuma mau tahu f5 itu berapa gitu ya. Dan kita punya formula ini guys, fp kuadrat plus 3p plus 1 ya kan, sama dengan yang ini. Jadi logikanya teman-teman, kita tinggal cari nilai p yang nanti kalau kita masukkan ke sini ya, p kuadrat plus 3p plus 1, hasilnya itu 5 teman-teman. Aku bingung. Sabar adik-adik ya. Aku tunjukkan maksudnya gimana, oke? Nah sekarang coba kita cari dulu ya, p kuadrat plus 3p plus 1, kita mau ini sama dengan 5 ya kan. Nah kita selesaikan persamaan kuadrat dulu. P kuadrat plus 3p min 4 sama dengan 0, berarti p min 1 kali p plus 4 gini ya, sama dengan 0. Berarti p nya adalah 1 atau negatif 4. Di soal ada syarat p lebih besar sama dengan 0, berarti yang min 4 udah nggak mungkin, p nya 1. Nah maksudnya apa guys? Maksudnya gini. Nah sekarang perhatikan ya, bentuk awalnya kan f dari p kuadrat plus 3p plus 1 sama dengan ini, 2p pangkat 3 min p kuadrat plus 7. Tadi kita udah tahu ya guys ya, kalau p nya 1, apa yang terjadi? Kita masukkan ya, f dalam kurung 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 2 kali 1 min 1 kuadrat 1 tambah 7. Apa yang terjadi guys? f 1 tambah 3 tambah 1, 5 sama dengan 8. Loh. Oke ya, jadi soal ini nggak ada jawabannya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang F8. Oke. Nah jadi intinya gitu ya, kalau kita ada fungsi tapi yang diketahui itu bentuknya rumit kayak gini ya, bukan fx atau fp, jangan bingung. Pokoknya kita tinggal lihat yang ditanya itu f berapa, ya kan? Di soal ini f5. Ya udah, kita pas-pasin, kita cari nilai p supaya ini p kuadrat plus 3p plus 1 ini hasilnya tuh 5 teman-teman ya. Nanti langsung jadi f5 sama dengan suatu angka. Gitu ya. Sip, lanjut ke soal berikutnya. Lanjut teman-teman ya, masih semangat, masih sehat, masih kuat? Masih? Masih? Oke, siap ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang peluang. Yuk kita baca dulu soalnya. Peluang Latif, Kalam, dan Nindya lulus SBMPTN itu masing-masing 0,6, 0,8, dan 0,7. Pertanyaannya adalah peluang yang lulus hanya 1 orang. Coba kita logikakan ya. Ada berapa variasi dari syarat ini? Yang lulus hanya 1 orang. Kasus pertama bisa yang lulus hanya Latif. Ya, Latif lulus, oke. Kalam dan Nindya tidak lulus. Nah, kasus kedua bisa gantian ya. Sekarang Kalam yang lulus, Latif dan Nindya tidak lulus. Kasus terakhir adalah Nindyanya yang lulus, tapi Latif dan Kalamnya tidak lulus. Jadi ada 3 kemungkinan teman-teman. Nah, setelah kita jabarkan secara rinci seperti ini, baru kita hitung peluang masing-masing kejadian ini. Nah, sebelum ke sana coba aku tanya dulu. Peluang Latif lulus adalah 0,6, tertulis di soal. Berarti dari sini kita harus bisa melogika ya. Peluang Latif tidak lulus ya adalah, kan kemungkinannya hanya 2 ya guys, lulus atau tidak lulus. Berarti peluang tidak lulusnya 1 dikurangi peluang lulus, yaitu 0,4. Yuk kita hitung yang kasus pertama guys. Latifnya lulus. Berapa peluang Latif lulus? 0,6 ya untuk Latif. Kalamnya harus nggak lulus. Berapa peluang Kalam nggak lulus? Kalam lulusnya kan 0,8. Berarti peluang nggak lulusnya adalah kayak tadi ya guys ya, 1 dikurangi 0,8. Jadi 0,2. Dan yang terakhir, Nindyanya juga nggak lulus. Peluang Nindya tidak lulus berapa teman-teman? Sama ya, 1 dikurangi 0,7. 0,3. Kemudian ketiga angka ini kita tinggal kalikan teman-teman. Kenapa kok dikali? Karena konsep peluang ya, kalau semua kejadiannya harus terpenuhi, ya itu berarti artinya konsep dan ya kan. Latifnya lulus, dan Kalamnya nggak lulus, dan Nindyanya nggak lulus.
Jadi kita harus kalikan. Oke, yang pertama nanti ketemunya adalah 0,036. Nah, kasus kedua juga sama ya guys ya, satu persatu lagi. Kalamnya lulus, berarti peluangnya 0,8. Latif tidak lulus, peluangnya 0,4. Nindya tidak lulus, peluangnya adalah 1 dikurangi 0,7, 0,3. Ini ketemu 0,096. Dan yang terakhir teman-teman, Nindyanya lulus 0,7, Latif tidak lulus 0,4, Kalam tidak lulus 0,2. Ini ketemu 0,056. Nah, baru untuk menghitung hasil terakhirnya kita tinggal jumlahkan semuanya. 8, 1, 8, 1, ya, 0,188 yang dendeng. Oke ya, jadi konsep yang penting adalah ini guys. Ingat, kalau peluang kita lulus 0,7, berarti peluang kita tidak lulus adalah 1 dikurangi 0,7 atau 0,3. Kenapa kok yang ini ditambah? Ya, karena ini adalah kasus atau. Ya kan? Yang lulus hanya 1 orang, ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama atau kedua atau yang ketiga. Jadi kita jumlahkan peluangnya seperti itu. Sip. Lanjut ya, berikutnya ke soal trigonometry ya. Trigonometri. Diketahui sin theta sama dengan akar 2AB. Tan theta adalah akar 2AB per A min B. Maka nilai dari A kuadrat plus B kuadrat adalah berapa? Guys, seringkali kalau soalnya tipe-tipe kayak gini ya, diketahui nilai sinnya itu ada variabel, tannya ada variabel, ada AB, ada XY. Itu kita harus balik ke definisi asal dari sin konstan trigonometri. Kalau ngomongin konsep dasar dari trigonometri, kita nggak akan lepas dari yang namanya segitiga Suki-Suki. Yuk kita gambarin ya. Lihat guys, skill menggambar segitiga aku ya. Set, set, set. Jadi. Ya. Oke. Kita misalkan yang ini siku-siku, ini sudut theta. Ingat teman-teman, definisi dari sin itu adalah depan per miring. Jadi kalau sin tetanya adalah akar 2AB, ya, ini kan bisa aku tulis jadi akar 2AB per 1 ya. Kita bisa misalkan di segitiga ini, sisi depan dari sudut theta, sisi depan tuh ya depannya ini ya teman-teman ya, nih depan ya, adalah yang ini akar 2AB. Nah, sisi miring cuma ada 1 yang panjang ini, yaitu 1. Nah, terus dari informasi berikutnya, tan itu adalah desa depan per samping, sama dengan akar 2AB per A min B. Sisi depannya akar 2AB, udah sesuai ya guys ya. Sisi samping yang ini ya teman-teman ya, A min B. Di segitiga siku-siku ini kita punya aturan yang sangat dasar ya, yaitu Pythagoras ya. Maka berlaku apa teman-teman? Sisi miring kuadrat 1 kuadrat sama dengan yang ini A min B kuadrat ditambah satunya akar 2AB kuadrat. 1 sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ditambah akar 2AB kuadrat jadi 2AB. Ada apa ini adik-adik ya? Min 2AB plus 2AB. Selepet ya. Jadi kita punya 1 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, soalnya apa guys? Nilai dari A kuadrat plus B kuadrat adalah yang ini 1 ya, yang empal. Oke, teman-teman ya, kita lanjut ke soal yang ke 5 ya. 5. Harusnya ke-5 ya. Tentang barisan aritmetika. Yuk, berapakah jumlah 4 suku pertama dari barisan aritmetika jika jumlah suku ke-5 dan ke-6-nya 21 dan suku ke-12 ditambah 2 kali suku ketiga adalah 36. Untuk materi barisan aritmetika ini ya, sebenarnya hanya ada 2 rumus yang penting. Yang pertama adalah rumus suku ke n, dirumuskan dengan UN sama dengan A plus n-1 kali B. Yang kedua adalah rumus dari jumlah n suku pertama. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di video aku di sini kalau sini ya. Itu aku membahas dengan lengkap materi
barisan dan deret ya. Buat kalian yang mau review, boleh banget. Kita pertama-tama ubah dulu kalimat soalnya menjadi informasi matematika kita. Yang pertama, yang ini dulu. Jumlah suku ke-5 dan ke-6 adalah 21. Ya, kita tuliskan ya. Suku ke-5, U5 ditambah suku ke-6 adalah 21. Kita harus rubah menggunakan sifat yang ini ya. Jadi U5 kan A ditambah N-1N-nya 5 ya, berarti 4B. Tambah U6-nya berarti A tambah N-1 5B gini. Nah, sama dengan 21. Kita gabungkan 2A ditambah 9B sama dengan 21. Persamaan pertama kita. Oke, sekarang kita lihat informasi keduanya. Suku ke-12 ditambah 2 kali suku ketiga. Oke. U12 ditambah 2 kali suku ketiga sama dengan 36. Oke, kita rubah lagi ya. Suku ke-12 berarti A tambah 11B 2 kali suku ketiga, A tambah 2B 36. A tambah 11B tambah 2A tambah 4B 3A ditambah 15B sama dengan 36. Persamaan kedua. Nah, soal ini menjadi persamaan dua variabel. 2A tambah 9B sama dengan 21 ya, persamaan 1 tadi. Terus 3A tambah 15B sama dengan 36, persamaan 2. Coba ini aku kalikan 3, kalikan 2 ya, jadinya 6A tambah 27B sama dengan 63. 6A tambah 30B sama dengan 72. Kurangi teman-teman, selepet-selepet. Min 3B sama dengan min 9. Berarti B-nya adalah 3. Nah, terus coba masukkan ke persamaan 1 aja ya. 2A tambah 9 kali 3. Berarti nanti ketemu 2A sama dengan min 6, A-nya min 3. Nah, pertanyaannya apa tadi guys? Jumlah 4 suku pertama ya. Ini aku hapus dulu. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. U1 adalah A. Ini berarti berapa tadi? Min 3. Kemudian B ini apa sih? Beda dari tiap angka di deret aritmatika tersebut atau barisan aritmatika tersebut ya. Berarti habis min 3 ada bedanya 3. Min 3 plus 3 0 ya. 0 plus 3 3, 3 plus 3 6 gitu. Ya, ini definisi A sama B ya guys ya. A itu adalah U1 suku pertama. Beda itu adalah pertambahan di tiap sukunya. Ya, kalau di sini bedanya 3 ya udah berarti habis min 3 tambah 3 ya kan? Tambah 3 tambah 3. Yuk kita jumlahkan, min 3 tambah 0 tambah 3 tambah 6. Ketemunya 6 teman-teman ya. Yang Bambang. Oke guys ya, jadi selamat teman-teman ya, karena kalian sudah berlatih. Kenapa aku berdiri ya? Nah, jadi buat teman-teman, buat kamu yang memang bener-bener pingin masuk ke universitas favorit kalian, pesanku cuma satu teman-teman. Di beberapa bulan terakhir ini sebelum UTBK, latihan yang banyak. Lalu kalau ada suatu materi yang kalian merasa kok aku udah lupa semua ya, nah itu kalian harus review materinya dulu. Percuma guys kalau kalian lupa konsep dasar materinya dan terus-menerus latihan-latihan soal. Ya bisa sih, kerjainnya bisa, cuma nanti dirubah-rubah dikit pasti lupa lagi. Jadi pastikan teman-teman ingat materi dasar yang penting-penting ya. Lalu latihan soal yang banyak. Jadi semoga videoku ini bisa membantu teman-teman ya. Ya, membantu teman-teman dengan tadi membahas 6 soal. Selain itu juga semoga bisa membantu meningkatkan semangat teman-teman ya. Anggap ini panggilan untuk kalian ya. Hey, ayo belajar UTBK. Dan semangat terus belajar UTBK-nya buat kalian pejuang-pejuang UTBK dimanapun kalian berada. Dan aku tunggu kalian di universitas impian kamu. Amin. Jadi itu aja buat video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, bisa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Billy Kurniawan, see you guys, bye-bye.